Saya akan memberikan ringkasan yang menjelaskan 5 ciri-ciri orang berkepribadian egois berdasarkan perspektif psikologi, Al-Quran, dan hadits. Untuk menjabarkan secara mendalam dengan contoh dan aplikasi lebih lanjut, saya dapat memecahnya menjadi beberapa bagian untuk menggali lebih banyak detail, termasuk kisah-kisah dan penjelasan lanjutan. 1. Hanya memikirkan kepentingan pribadi psikologi. Orang egois cenderung fokus pada kebutuhan dan keinginan pribadi, mengabaikan kepentingan orang lain. Sikap ini berakar pada sifat narsistik, yang membuat seseorang cenderung menilai dirinya sebagai pusat segalanya, tidak mempedulikan dampaknya bagi orang di sekitarnya. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah 286, Ya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini menekankan pentingnya saling membantu dan memperhatikan beban orang lain, bukan hanya kepentingan diri. Hadits Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak beriman seseorang hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. HR Bukhari dan Muslim. Hadits ini mengingatkan bahwa iman seorang muslim ditunjukkan dengan peduli terhadap orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri. 2. Kurang empati psikologi. Egoisme sering berbanding terbalik dengan empati. Menurut psikologi, kurangnya empati dapat menyebabkan seseorang tidak peduli dengan perasaan orang lain, membuat hubungan sosial menjadi rusak. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maun 1:3, Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat ini menekankan pentingnya kepedulian dan empati terhadap sesama, terutama yang membutuhkan. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Pengasih. HR Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan sifat empati dan belas kasih. 3. Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain psikologi. Menurut psikologi, sikap ini adalah karakteristik defensif pada orang yang merasa lebih baik dan tidak menghargai pendapat orang lain. Hal ini dapat merusak interaksi sosial dan menimbulkan konflik. Al-Quran, Quran Surat Al-Mujadilah 11 menyebutkan, dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Ayat ini mengajarkan untuk mendengarkan, menghargai pendapat, dan menyesuaikan diri dengan aturan bersama. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. HR Bukhari mengingatkan kita untuk berbicara dengan hikmah dan menerima pendapat baik. 4. Suka memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadi psikologi. Manipulasi adalah ciri khas dari perilaku egois yang ekstrim, di mana individu menggunakan orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ini sering disebut sebagai sikap eksploitasi. Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Mutaffifin 1:3, Allah mengecam mereka yang curang demi keuntungan pribadi. Sikap ini dikutuk karena mengorbankan hak orang lain. Hadits Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang menipu, maka ia bukan dari golongan kami. HR Muslim. Hadits ini memperingatkan bahwa manipulasi dan penipuan adalah perilaku tercela dalam Islam. 5. Susah menerima kritik atau kesalahan psikologi.
Egoisme membuat seseorang merasa sulit menerima kritik, karena mereka menilai diri sebagai lebih benar. Sikap defensif ini membuat individu sulit berkembang. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Asy-Syu'ara 37, dan orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Ayat ini mengajarkan sifat rendah hati dalam menerima kritik dan saran. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain." Hr. Abu Dawud. Hadits ini mengajarkan bahwa kritik yang baik adalah untuk kebaikan diri sendiri. Selanjutnya, berikut ini adalah pengembangan lebih lanjut dari setiap poin tentang ciri-ciri egoisme, dilengkapi dengan kisah-kisah inspiratif yang membawa pesan mendalam untuk perubahan ke arah yang lebih baik. 1. Hanya memikirkan kepentingan pribadi. Penjelasan lebih lanjut. Orang yang egois seringkali memusatkan perhatian pada keuntungan pribadi, bahkan jika hal tersebut merugikan orang lain. Egoisme ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong kita untuk peduli terhadap sesama, saling membantu, dan menjaga hak-hak orang lain. Kisah inspiratif. Dalam sejarah Islam, ada kisah tentang seorang sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq. Saat Perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan kepada para sahabat untuk menyumbangkan harta di jalan Allah. Abu Bakar membawa seluruh hartanya hingga hanya menyisakan Allah dan Rasul-Nya untuk keluarganya. Ketika ditanya oleh Nabi, "Ya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Ya, aku meninggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka." Sikap pengorbanan Abu Bakar ini menunjukkan betapa beliau mengutamakan kebutuhan umat di atas kepentingan pribadinya, sebagai wujud cinta dan tanggung jawab kepada agama dan sesama. Motivasi untuk perbaikan. Dari kisah Abu Bakar, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan untuk orang lain bukan hanya mendatangkan kebaikan di dunia, tetapi juga ganjaran besar di akhirat. Dengan peduli pada orang lain, kita menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan memperkuat kebersamaan. 2. Kurang empati. Penjelasan lebih lanjut. Kurangnya empati dapat membuat seseorang tidak peduli terhadap kondisi atau perasaan orang lain. Dalam Islam, sikap ini sangat dihindari karena seorang muslim dituntut untuk merasakan apa yang dirasakan saudaranya dan ikut berkontribusi jika mampu. Kisah inspiratif. Salah satu kisah empati yang mengesankan datang dari Nabi Muhammad SAW saat beliau melihat seorang anak yatim dalam keadaan menangis di jalan. Nabi SAW mendekatinya dan setelah mengetahui anak itu kehilangan orang tuanya, beliau berkata, jika engkau ridha, jadikan aku sebagai ayahmu." Anak itu pun merasa terhibur dan bahagia. Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga menawarkan cinta dan dukungan layaknya seorang ayah. Sikap empati ini menunjukkan perhatian beliau terhadap perasaan anak-anak dan orang yang membutuhkan. Motivasi untuk perbaikan. Dengan meneladani empati Rasulullah, kita diajarkan untuk lebih peduli dan memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita, terutama yang membutuhkan dukungan. Dengan cara ini, kita bukan hanya membantu mereka, tetapi juga meraih ketenangan hati karena memberikan kebahagiaan kepada orang lain. 3. Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Penjelasan lebih lanjut. Orang yang egois cenderung merasa bahwa hanya pendapatnya yang benar, sehingga mereka mengabaikan masukan atau saran dari orang lain. Sikap ini dapat menimbulkan perselisihan dan merusak hubungan antar pribadi. Kisah inspiratif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat menghargai pendapat para sahabat. Dalam Perang Badar,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima usulan dari seorang sahabat bernama Hubab bin Mundhir untuk memindahkan posisi pasukan Muslim ke dekat sumber air, meskipun awalnya beliau memiliki rencana berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rendah hati menerima saran tersebut, dan keputusan ini membawa manfaat besar bagi pasukan Muslim. Kisah ini menunjukkan bahwa mendengarkan pendapat orang lain, bahkan jika berbeda, bisa membawa kebaikan, motivasi untuk perbaikan. Dari kisah di atas, kita belajar bahwa menghargai pendapat orang lain bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Saling mendengarkan menciptakan kerjasama dan menghasilkan keputusan terbaik. Dengan membuka hati untuk mendengarkan, kita mampu belajar dari perspektif baru dan memperkuat hubungan. 4. Suka memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadi. Penjelasan lebih lanjut. Orang egois seringkali memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri. Sikap ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kejujuran dan keadilan. Kisah inspiratif. Dalam Islam, kita mengenal kisah Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal dengan kejujuran dan keadilannya. Suatu hari, seorang pejabat datang dan mengusulkan kebijakan yang menguntungkan pejabat tersebut secara pribadi. Umar bin Khattab menolak dengan tegas dan memperingatkan pejabat itu untuk tidak memanfaatkan kedudukan untuk kepentingan pribadi. Umar tidak pernah memanfaatkan jabatan atau orang lain untuk kepentingannya sendiri. Justru ia dikenal karena keberaniannya menegakkan keadilan, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Motivasi untuk perbaikan. Dari keteladanan Umar bin Khattab, kita belajar bahwa kejujuran dan integritas adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Menjauhi manipulasi dan berpegang pada nilai keadilan akan membuat kita dipercaya oleh orang lain dan mendapatkan berkah dari Allah. 5. Susah menerima kritik atau kesalahan. Penjelasan lebih lanjut. Orang egois cenderung merasa dirinya selalu benar dan sulit menerima masukan atau kritik dari orang lain. Sikap ini dapat menghambat perkembangan diri dan menyebabkan konflik. Kisah inspiratif. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat inspiratif dalam hal menerima kritik. Suatu ketika, ia ditegur oleh seorang ulama mengenai kebijakannya yang dianggap kurang adil. Alih-alih marah atau defensif, Umar bin Abdul Aziz mengucapkan terima kasih dan merasa bersyukur mendapat masukan yang dapat membantunya memperbaiki kebijakan tersebut. Dengan sikap rendah hati, beliau menunjukkan bahwa kritik yang baik adalah cermin bagi kebaikan seorang pemimpin. Motivasi untuk perbaikan. Kisah Umar bin Abdul Aziz mengajarkan kita bahwa menerima kritik dengan lapang dada akan membuka jalan menuju perbaikan diri. Dengan belajar dari masukan orang lain, kita dapat mengatasi kekurangan dan terus berkembang ke arah yang lebih baik.